Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai kuliah terakhir untuk review kasus yang ketiga dengan topik canine hip dysplasia ya, seperti kasus yang telah adik-adik presentasikan pada minggu yang lalu. Ya, jadi PPT dibuat oleh Dr. Yeni dan Dr. Rudi ya sebagai kontributor. Nah, sesuai dengan kasus kemarin bahwa didapatkan keterangan-keterangan ya, anamnesis dan juga tentu ada historis dari anjing tersebut ya, di mana seekor anjing gembala Jerman ya, AGC berumur kurang lebih 1 tahun ya, dia menunjukkan tanda-tanda ya berjalan pincang, pergerakan kaki belakang terbatas, kemudian lebih banyak berbaring ya dan sebagainya ya, yang bisa dipantau sendiri. Nah, ada tanda yang ini lebih mengarah ya, dimana saat adik-adik dapatkan keterangannya adalah penyusutan massa dari otot di kaki belakang. Jadi otot-otot pada daerah paha ya, yang notabene harusnya dia tebal ya no, karena di sini kan ada otot-otot ya, dimulai dari musculus biceps femoris, kemudian semitendinosus ya dan semimembranosus. Nah, namun karena aktivitasnya dia yang menurun dan juga ada indikasi paralisa sehingga jarang sekali digunakan, maka massa otot dari regio tersebut ya mengalami penyusutan atau pengurangan massa yang biasa kita sebut dengan atrofi muskuloskeletal ya. Jadi pengecilan massa otot ya akibat jarangnya digunakan beraktivitas. Nah, ini kalau misalkan anjing ini memang ya sudah lama menderita itu dan tidak digunakan ya kaki belakang, ya maka akan tampak ya gambar yang seperti ini ya, jadi nyusut atau cekungan yang tampak pada gambar ini. Dan ini diberikan keterangan juga ya bahwa anjing tersebut mengalami rasa sakit saat dipalpasi ya, terutama pada daerah ini ya, betisnya dia sini. Nah, kemudian ya ketika adik-adik lihat ronsen ya, ketika adik-adik lihat gambaran ronsen, di sini tampak ada pendangkalan atau bentuk yang tidak terlalu dalam dari acetabulum. Ya, jadi acetabulum ini yang seharusnya dia itu dalam karena bertujuan untuk mengcover seluruh kaput femur. Nah, pada gambar ronsen ini dia dangkal, ya tidak terlalu dalam, sehingga hanya bagian ujung permukaan dari kaput saja yang dia akan nempel di acetabulum. Nah, ini adalah faktor risiko terjadinya canine hip dysplasia, ya, pendangkalan dari acetabulumnya. Padahal harusnya kepala femur ya, kaput femur ini harus seluruhnya dia tercover masuk ke acetabulum. Ya, tidak boleh ada jarak ya atau renggang seperti ini ya. Ini menandakan bahwa hip joint atau persendian artikulasio coxofemoral ini tidak apa namanya, tidak secara fisiologis ya, jadi dia mengalami masalah pada persendian tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya setelah dari hasil riwayat ya, adik-adik mengetahui histori sinyalemen ya, menganamnesis dari pemiliknya sehingga didapatkan keterangan-keterangan. Nah, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, ya, kemudian pemeriksaan pengamatan cara berjalan, gait dan gestur dari anjing, kemudian dilanjutkan dengan ditunjang foto dari sinar ronsen. Nah, maka diagnosis yang didapatkan adalah canine hip dysplasia, ya, di mana anomali ya
dis itu adalah anomali atau abnormalitas ya, plasia itu adalah ukuran jaringan atau ukuran organ. Hip itu adalah coxofemoral ya. Jadi abnormalitas jaringan yang terdapat pada artikulasio coxofemoral. Nah, ya jadi ini dia ya pengertian canine hip dysplasia. Nah, sehingga yang ada ditemukan tentu ini adalah kaitan sendi ya antara kokse dengan femur atau istilahnya sendi hip ini. Nah, ya di mana sendi artikulasio coxofemoral ya ini tentu dibentuk antara os kokse dengan os femur. Nah, susunan sendi yang terbentuk pada hip dysplasia itu tentu dihubungkan ya, yaitu dari os kokse. Nah, itu tentu ada struktur yang namanya acetabulum ini. Nah, acetabulum ini menyerupai mangkok sendi karena dia nanti juga menjadi titik pertemuan tiga tulang ya. Ilium, isium, dan pubis itu kan ketemunya juga di acetabulum. Nah, di mana mangkok sendi ini nanti akan ketemu dengan kaput femur. Nah, ya sehingga memang struktur hip struktur sendi hip atau artikulasio coxofemoral ini kalau diibaratkan memang seperti bola dengan soket ya yang membentuk persendian sehingga dia nanti bisa memiliki arah bebas ya rotasi ya bisa beradduksi abduksio ya pronator pronasio dan supinasio ya rotator. Nah, itu adalah pola atau biomekanik dari artikulasio coxofemoral. Nah, kemudian bentuk sendi nah ya, yang dia mangkoknya tidak terlalu dalam atau terlalu dangkal sehingga kaput itu tidak bisa masuk keseluruhan ya di dalam acetabulum. Nah, ini akan memicu atau berpeluang besar terjadinya aus pada persendian tersebut. Nah, sehingga ini pada hewan ini memang mudah sekali mengalami traumatik ya, terkilir ya bahkan lepas. Nah, itu adalah salah satu sebab apabila acetabulum itu tidak semuanya mengcover kaput femur. Ya, yang terjadi demikian. Nah, apa saja faktor risiko? Nah, ya di sini faktor risiko ya beberapa faktor risiko yang disebutkan. Ya, apa deh? Suara saya ya? Ada masalah kah? Tidak, Dok. Enggak ya. Oke. Ya, saya lanjut ya. Jadi apa saja faktor risiko? Nah, tentu yang pertama adalah genetics. Ya, jadi di mana anjing yang dia breed besar ya, kemudian dia kawin dengan anjing yang ras kecil. Nah, ini tentu memiliki peluang ya bahwa pertumbuhan dari pelvis dari os kokse terutama pada regio artikulasio coxofemoral ya persendiannya. Nah, itu tentu akan berpeluang besar terjadi salah satu yang tidak sesuai ya. Entah kaput femurnya terlalu besar atau acetabulumnya yang terlalu kecil. Nah, sehingga memang disarankan kalau anjing itu ras besar ya ya kawinnya harus dengan ras besar ya. Jadi jangan sampai ya anjing Great Dane ya terus dia kawin dengan anjing Chihuahua ya. Nah, itu tentu akan merusak genetik. Nah, karena efeknya nanti juga pada organ-organ yang akan terbentuk. Nah, sehingga memang breed anjing itu kalau misalkan kawin ya harus sesuai dengan breednya ya. Kalau medium ya sama medium ya. Ras kecil ya harus dengan ras kecil ya. Small apa namanya ras breed small breed ya harus dengan small ya. Jangan sampai dengan yang ras besar ya. Kemudian pertumbuhan yang terlalu cepat ya. Nah, jadi kesiapan atau kesempurnaan terbentuknya acetabulum ini dapat terganggu apabila proses pertumbuhan juga terlalu cepat. Nah, artinya adalah ketika kaput femur ya harusnya dia ngepaskan acetabulum ya, tapi karena ada pertumbuhan yang terlalu cepat ya, sehingga salah satu ada yang ditinggal ya. Nah, entah kaput femurnya terlalu besar, acetabulumnya kekecilan ya, atau
Sebaliknya ya, acetabulumnya kebesaran ya, caput femurnya kekecilan. Nah, sehingga pertumbuhan yang terlalu cepat ini disebutkan ya menjadi faktor risiko terjadinya canine head dysplasia. Nah, kemudian large size ya of breed ya, atau anjing pada yang ras besar ya, ini menjadi faktor predisposisi. Jadi anjing yang rasnya gede-gede itu memiliki peluang besar ya terjadinya head dysplasia. Nah, ya, jadi memang itu apalagi kalau dia ditunjang dengan diet, ya, jadi pola makan yang tidak tidak sehat, ya, di mana dia banyak mengkonsumsi kalori, lemak, ya, dan juga kalsium. Nah, sehingga di situ memiliki overweight atau obesitas. Nah, itu yang akan memicu ya canine head dysplasia itu bisa sangat besar peluangnya. Apa saja gejalanya ya, symptoms. Nah, tentu di sini adalah kesulitan dalam dia saat berdiri. Ya, jadi anjing itu tentu ya penopang utama kan kaki belakangnya, bahkan kaki belakang tidak hanya penopang, ya 2/3 tubuh kan ditopang kaki belakang. Nah, dan juga kaki belakang kan penghasil gerak. Nah, sehingga anjing yang mengalami CHD ya itu tentu akan sangat sulit untuk berdiri ya. Nah, ya kemudian ada hind end ya, bunny hopping ini adalah gaya atau cara berjalan anjing itu yang tidak normal ya, terpincang-pincang, sempoyongan ya, sehingga ini gait atau gestur dari anjing itu yang aneh ketika dilihat saat dia berjalan. Kemudian kehilangan massa dari otot ya, atrofi otot dari anjing ketika pada kaki belakang itu lama tidak digunakan, nah tentu akan berefek dengan mengecilnya jaringan otot atau massa otot pada kaki belakang tersebut. Itu menjadi salah satu gejala ya yang mengindikasikan ya bahwa ini ada kelainan persendian, nah ataupun juga bisa kelainan saraf dari anjing ya. Nah, tinggal nanti di ronsen untuk memastikan apakah ini kelainan saraf atau kelainan persendian atau trauma pada otot ataupun tulang ya dan sebagainya. Kemudian kesulitan dalam saat dia menggunakan tangga, ya. Jadi saat naik turun tangga dia mengalami kesulitan. Nah, sehingga cara untuk menguji gait atau gestur dari anjing saat berjalan itu bisa kita uji dengan membuat dia ya naik turun tangga. Nah, kalau misalkan dia ada masalah dengan saat dia naik turun tangga, ya cara berjalannya aneh, nah maka itu disinyalir ada peluang gangguan pada kaki belakang. Ya, dan juga apalagi ini ya sakit saat loncat. Ya, anjing itu ya bukan hanya anjing ya, semua hewan itu kalau misalkan dia loncat, kan yang digunakan kan kaki belakang dulu, ya kan nggak bisa dia loncat dengan kaki depannya, ya. Jadi itu ya karena kaki belakang itu selain sebagai penopang tubuh, dia juga penghasil motorik atau gerak ya. Jadi alat gerak yang untuk menghasilkan perintah agar dia jalan, ya, itu adalah kaki belakang. Nah, yang mengarahkan ke kanan dan ke kiri itu baru kaki depan, ya, yang untuk bermanuver. Ya, jadi itu. Nah, ini dia. Ya, selain itu, ya ada beberapa penyebab yang lain yaitu caput femur yang terlalu rata. Ya, kemudian acetabulum yang terlalu dangkal, kemudian coxofemoral yang mengalami subluxatio, ya. Nah, atau apa namanya tidak menempelnya ya acetabulum tidak menempelnya caput femur terhadap acetabulumnya, jadi ada jarak tadi itu. Nah, itu memungkinkan ya risiko CHD ya bisa luxatio melese ya. Nah, kemudian dampak sekundernya ini tentu terjadi degeneratif ya, osteoartritis ya, radang pada tulang dan persendian. Nah, jadi ini yang akan memicu karena di situ kan mangkok sendi ya, acetabulum itu akan banyak sekali di situ cairan sinovial. Nah, jadi apabila itu mengalami kegagalan persendian, nah kalau terjadi aus, nah itu bisa mengakibatkan radang persendian itu ya, memicu terjadinya baik itu osteoartritis ya, atau bahkan bisa diikuti dengan osteomielitis ya, tanda-tanda yang demikian. Nah, sendi coxofemoral itu tertentu dibentuk oleh dua struktur, ya, yaitu acetabulum dan juga caput femur. Di mana acetabulum ini tentu dia nempelnya ya di os coxae,
Ya, kalau kaput femur ini tentu bagian dari os femur. Nah, tentu tidak ada cara lain penanganannya selain tindakan operasi. Ya, nah tindakan operasi yang dilakukan tentu adalah dengan ostektomi. Ya, os itu tulang, tek itu pemotongan, ya, tektomi itu pemotongan. Ya. Jadi ostektomi itu adalah tindakan pemotongan tulang. Nah, apa yang dipotong? Nah, tentu yang dipotong adalah bagian dari kaput femur. Ya, batasnya sampai ke kolum. Ya, tulang femur. Nah, ini bisa dilakukan ya adik-adik dengan adik-adik harus mengetahui orientasinya. Di mana orientasi? Nah, daerah inilah ya letak ya. Jadi segitiga yang ada di sini ini dia adalah letak dari apa namanya? Persendian tersebut ya. Jadi orientasinya. Di depan sini tentu ada tuber sacrum ya dan juga tuber coccyx. Nah, kemudian di sini ada tuber ischiadica ya. Nah, atau di sini kan ada alai os ilium ya. Alai os ilium yang di situ ada tuber sacrum dan tuber coccyx. Kemudian di sini adalah tuber ischiadica ya dan di sini ada trochanter mayor ya yang sisi lateral. Nah, itu adalah orientasinya. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah alai os ilium ya yang menjadi orientasi apa namanya? Paling depan di mana di sini nanti ada tuber coccyx dan tuber sacrum. Ini adalah tuberositas ischiadica. Nah, kemudian ini adalah trochanter mayor ya, penanda bahwa dia adalah tepat yang nanti diteruskan ya terus ke medial nanti akan ketemu dengan artikulasio ini ya, coxofemoral. Nah, ya. Jadi mana bagian yang dipotong? Nah, adik-adik ketika melakukan sebuah tindakan teratif ostektomi pada kasus canine hip dysplasia, ini tentu bagian yang dipotong adalah ini ya kaput femur. Nah, sampai daerah kolumnya saja ya dipotong. Ya. Atau nah, itu bisa dilakukan ya di bawah lagi ya sampai di sini ya. Ini kan ada trochanter mayor. Ya, kemudian ini akan ada trochanter minor ya. Nah, sampai batasnya adalah trochanter minor ya. Jadi tidak boleh melebihi. Ya, karena kalau misalkan melebihi itu berbahaya ya karena di situ nanti akan ada origo dari tendon musculus iliopsoas. Jadi setidaknya bisa pakai skema A ya, yang daerah sini ya dipotong ya, atau ya sampai daerah sini saja ya. Jadi tidak boleh melebihi di bawah dari trochanter mayor, trochanter minor. Ya, jadi tidak boleh melebihi ya. Trochanter minor kan ada di ini ya. Ini minornya kan ada di medial ya, mayornya kan yang di sini. Ya, jadi itu adalah batas ostektomi yang boleh dilakukan. Ya, jadi itu. Ya, jadi karena alasan bahwa dia keluar dari astabulum ya. Di sini tampak astabulum terlalu dangkal. Nah, kemudian ya, itu yang boleh dipotong. Nah, ya karena tipe persendian dari artikulasi coxofemoral ini sifatnya adalah diartrosis. Nah, apa makna dari diartrosis? Diartrosis adalah tipe persendian yang dibantu oleh membrana sinovial atau cairan sinovial ya. Di situ ada bursa sinovial. Nah, yang itu nanti adalah sebagai lubrikan ya, pelicin atau pelumas pada daerah persendian tersebut. Nah, itu sehingga dia tipenya adalah diartrosis. Nah, dan memungkinkan untuk persendian tersebut memiliki gerakan yang bebas ya, berputar, berotasi. Nah, itu adalah artikulasio coxofemoral. Nah, sendinya memang tersusun atas ball and socket configuration ya. Jadi bola ini adalah kaput femurnya ya, soketnya adalah astabulum. Ya. Nah, kemudian adik-adik juga masih ingat ya bahwa di astabulum itu tentu terdiri dari dua struktur. Yang halus adalah fascies lunata ya karena nanti dia akan bertemu dengan kaput femur. Nah, sementara ada yang kasar ya yang dia itu adalah cekungan ya yaitu fossa acetabuli ya yang dia nanti akan bertemu dengan fovea capitis os femur. Nah, yang nanti di situ kan ada ligamentum teres. Nah, ligamentum teres nanti yang akan menghubungkan antara fovea capitis dengan fossa acetabuli. Ya, kemudian fascies lunata akan bertemu dengan kaput femurnya ya membentuk persendian.
dengan facies lunata ini yang halus, yaitu bagian dari acetabulum. Ini adalah tipe diartrosis, jadi karena dia dibantu oleh membrana sinovials, ya, ya sebagai cairan sendi, ya, jadi dia yang akan membantu mengikatkan ya antara acetabulum ini ya dengan kaput femur, ya. Nah, harusnya antara kaput femur dengan acetabulum itu harus rapat seperti ini, ya. Seluruh bagian dari kaput femur dia di cover oleh acetabulum. Tidak boleh ada jarak, ya, atau acetabulumnya terlalu mangkoknya terlalu dangkal, ya. Harus dalam karena untuk mengcover seluruh kaput femur. Ya, ini normalnya demikian. Ya, harus sesuai dengan bentuk kaput femur kedalaman dari acetabulum. Nah, selain itu ya, selain dia tipenya adalah diartrosis, nah tentu ada ligamen-ligamen di sini yang akan membantu ya persendian artikulasio coxofemoral. Ya, yang pertama ada jaringan ikat fibrocartilago. Ya, nah ya, yang ada di tepian ini ya, putih-putih ini ya, ini adalah jaringan ikat fibrocartilago ya. Nah, ini yang nanti akan membentuk labrum acetabular. Jadi labrum acetabular itu adalah perluasan mangkok sendi. Ya, sehingga memungkinkan agar kaput femur ini ya semakin tenggelam atau semakin dapat di-cover oleh acetabulum. Ya, jadi labrum acetabulare ini adalah pelebaran mangkok sendi. Ya, sama seperti kalau di scapula itu ada labrum glenoidalis. Nah, ya pada kaki belakang ada labrum acetabular ya, perluasan mangkok sendi dari acetabulum. Kemudian ada ligamentum transversum acetabuli. Nah, jadi ini pada incisura acetabuli ya. Jadi ini adalah nanti ya adik-adik ya di sini ada ligamentum transversum ya, yang di dalam ini yang dekat dengan incisura ya, incisura acetabuli ya. Nah, ini adalah ligamentum transversum. Kemudian kalau yang di luarnya ini adalah ligamentum capsularis. Ya, yang di luarnya ini adalah ligamentum capsularis. Nah, dan yang ini adalah ligamentum teres ya. Nah, yang lurus ini. Jadi ini yang nanti akan ketemu dengan fovea capitis os femur ya dengan fossa acetabuli. Nah, itu akan ditempeli oleh ligamentum teres ini atau ligamentum capitis osis femur ini. Nah, ini yang akan mengikat ya agar kaput femur ini tetap berada pada acetabulum. Ya, ligamentum teres ini. Ya, sehingga sangat kuat hubungan persendian antara femur dengan kokse ya karena ditopang oleh 3 ligamen tersebut ya. Nah, acetabulum dia terdiri ya dari pertemuan antara os ilium, isium dan pubis. Ya, jadi 3 tulang pada penyusun kokse ini dia memiliki bagian yang sama yaitu bertemu di acetabulum. Dia berada di ventral dari os kokse. Nah, dan dia terdiri dari 2 struktur, yaitu facies lunata dan fossa acetabuli. Ya, dengan facies lunata ini yang halus, fossa acetabuli ini yang kasar, karena dia nanti dilekati oleh ligamentum teres yang menghubungkan dengan fovea capitis osis femur. Nah, ini dia ya, ini acetabulum ya. Ini ada yang halus ini facies lunata, kemudian yang kasar ini adalah fossa acetabuli. Ya, kemudian ini adik-adik masih ingat ya, foramen obturatoria. Ya, yang nanti dilewati oleh sulcus obturatoria ya, arteri vena nervus obturatoria yang melewati alur tersebut. Acetabulum ini ya tempat pertemuan 3 tulang ya, yaitu ilium ya, ketemunya juga di sini ya, isium ya, ketemunya di sini dan pubis. Nah, pubis juga ketemunya di sini ya. Jadi 3 tulang penyusun kokse itu ketemunya ya di acetabulum ini ya. Nah, kemudian ini adalah femur. Ya, jadi femur ya kita reviewkan bahwa femur ini terdiri dari bagian proksimal, ya kemudian korpus dan bagian distal. Pada bagian proksimal tentu di sini ada kaput femur. Ini kaput femur, ini juga kaput femur ya. Ini ada trochanter mayor ya, ini ada trochanter mayor. Ya. Nah, kemudian ini tampak dari sisi kaudal ya. Nah, ini tampak dari sisi kranial.
Nah, di sini ada trochlea. Ya, pada bagian distalnya tentu ada struktur apa namanya kondilus di sini ya. Ini katrolnya yang tampak, ini adalah trochlea. Nah, sementara di sini adalah kondilusnya ya. Ini ada kondilus lateral ya. Ini ada kondilus medial ya. Dengan ada tulang yang kecil ini namanya os fabula. Ya, jadi pada anjing ya, selain ada os fibula, kalau os fibula ada sendiri ya, tibia dan fibula itu masuk regio cruris. Nah, tapi kalau pada anjing ini khusus ada tulang yang kecil ini ya di atas dari kondilus, yaitu dia namanya os fabula. Dia adalah os sesamoidea pada regio femoralis ya. Selain sesamoidea juga ada pada regio pedis sama manus. Nah, tapi pada anjing juga ada os sesamoidea pada regio femoralis ya, namanya os fabula. Nah, solusinya adalah operasi tadi ya. Tentunya dilakukan tindakan anestesi dan tindakan bedah. Nah, tindakan bedah ini ya, adik-adik kan sudah mendapat anatomi, maka tinjauan yang tepat adalah daerah yang ditarget untuk dioperasi itu tentu harus dengan pertimbangan ya menjauhi area vaskularisasi dan inervasi. Jadi sebisa mungkin ya adik-adik menginsisi daerah yang minim vaskularisasi dan inervasi, minim peredaran darah dan peredaran saraf. Ya, oleh karena itu tindakannya dilakukan di sisi kraniolateral dari hip. Ya, sisi kraniolateral itu tentu tadi ya pada sisi luarnya paha ya. Jadi bukan di dalam paha, bukan di daerah inguinal. Ya, jadi di luar dari paha ya. Jadi kalau kita tunjukkan gambar anjing tadi ya, nah itu ya tentunya ada di daerah sini ya. Nah, pembedahannya ada di daerah sini ini ya. Nah, ini adalah kraniolateral. Tidak boleh di selempitan pahanya di daerah inguinalnya itu ya. Berbahaya karena di situ banyak sekali organ inervasi maupun vaskularisasi ya. Nah, akan sangat berbahaya dan pasti nggak akan ketemu karena coxofemoral hanya bisa ditemukan melalui daerah lateral kan gitu. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan? Nah, tentu yang pertama sayatan pada kulit ya di situ. Nah, ada kulit ya, musculus cutaneus tentu harus disayat. Nah, menyayatnya harus dari proksimal ke distal, dari atas ke bawah. Ya, tidak boleh menyayatnya dari depan ke belakang ya. Ya, gini nggak boleh ya, karena nanti tidak searah dengan arah otot ya, arah serat otot. Nah, itu nanti besar peluang ya lama penyembuhannya ya. Nah, sehingga disarankan untuk insisi itu proksimal ke distal ya, dari atas ke bawah ini ya. Nah, kemudian dia harus diidentifikasi, adik-adik tentu harus masih ingat ya di mana letak musculus biceps femoris dan tensor fascia lata ya, sama fascia lata femorisnya sekalian tentunya ya, dan otot-otot kelompok otot-otot gluteal ya. Ada gluteus superficial, gluteus medius, ya gluteus accessorius sama gluteus profundus. Kan seperti itu. Ya, kemudian insisi dilanjutkan ya ke tensor fascia lata hingga bisa femoris dikuakkan, nah, sehingga nanti terbuka ya. Nah, sampai nanti ya kelompok otot-otot glutealis ini ditemukan ya. Di sini tentu nanti setelah adik menginsisi gluteus superficial ya tentu akan ditemukan gluteus medius ya. Nah, sampai nanti ditemukan ya kelompok otot gluteus profundus. Ini adalah skemanya ya. Jadi ini adalah gluteus superficialnya ya. Nanti ketika superficial ini dibuka ya, maka akan ketemu ini otot gluteus medius. Ya, jadi ketika superficial ini dibuka ya, ketemu gluteus medius. Ya, sampai nanti dia dibuka ya, ketemu dengan gluteus accessorius sama gluteus profundus. Nah, itu yang harus dikuatkan. Nah, tapi jangan lupa di sini biceps femoris juga harus ditarik ke belakang ya untuk nanti mempermudah dalam proses pencarian kaput femur. Nah, ini kemudian ya akan tampak musculus gluteus profundus ya, di mana kalau sudah tampak ya dia dilakukan penarikan ya atau ditenotomi ya, jadi diangkat ya sampai nanti dia muncul atau tampak ya kepala sendinya ya, kaput femurnya sampai dia didapatkan.
Nah, ya, kemudian dia nanti ya boleh juga dilakukan insisi dengan skema B ya, yaitu sayatan dilakukan memanjang sampai tendon musculus vastus lateral ya untuk mendapatkan kolum femur ya. Jadi kalau di sini ada lihat ya, ini kan kaput femurnya ya dan ini adalah kolum femurnya ya, kolum atau leher dari kaput femur. Nah, ini yang nanti bisa dipotong del itu ya. Nah, tapi syaratnya adalah harus menguatkan tendon vastus lateral ini. Ya, jadi jangan sampai itu dilewatkan. Ya. Nah, ini dia ya sudah mulai tampak ya yang namanya kaput femur. Nah, dan juga adik-adik harus menguatkan semua otot, saraf, arteri, ya vena yang ada di sekitar ini ya. Jangan sampai proses pemotongan kaput femur itu terganggu oleh adanya jaringan-jaringan tersebut. Ya, dan juga harus dia waspadai adanya nervus ischiadicus. Nah, karena kalau ini nanti bisa ikut terkena ya traumatik, nah maka akan berakibat pada kepincangan pada hewan tersebut saat setelah operasi ya. Jadi harus tetap diwaspadai nervus ischiadicus ya, keberadaannya kan bersama dengan arteri vena gluteus cranialis ya. Nah, nervus ischiadicus ini kan keluarnya kan melalui foramen ischiadica mayor ya. Jadi kan terbersitnya atau keluarnya kan melalui foramen ischiadica mayor ya, nervus ischiadicus ini. Ini untuk mereview kadaver ya. Jadi ini adalah musculus gluteus medius ya. Nomor 2 ini gluteus medius ya, kemudian diangkat ya sampai nanti adik-adik menemukan ini musculus gluteus profundus ya sama musculus piriformis. Ya, jadi harus diangkat, dikuatkan ya. Nah, kemudian ya nanti juga ya ini juga dikuatkan ya. Nah, dikuatkan terus ya sampai nanti menemukan ya mana musculus gluteus profundus, musculus gemellus. Nah, karena itu nanti tinggal pasti sudah dekat itu dengan kaput femur. Ya, otot setelah menemukan otot-otot yang menyerupai seperti kipas itu. Nah, ini adalah struktur dari kaput femur ya. Tentu di sini ada ya kaput femur ya toh, ini ada trochanter mayor, ini ada trochanter minor. Nah, posisi pemotongan yang diperbolehkan ya seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah ini ya. Sorry. Ya, adalah yang ini. Nah, ya. Nah, itu setidaknya. Nah, jadi memotong sampai ke kolum. Jangan sampai melebihi, ini ada trochanter minor ya. Jadi jangan sampai di bawah dari trochanter minor. Di bawah trochanter minor. Jangan seperti ini. Ya, mengisi jangan seperti ini, berbahaya. Ya, karena pada trochanter minor itu nanti ya ada origo dari musculus iliopsoas. Ya, jadi harus sebelumnya. Ya, maksimal di sini. Ya, proses pemotongan tulangnya. Nah, ya nanti bentuknya seperti ini ketika sudah dipotong ya. Nah, jadi nanti irisannya nanti sudah tidak ada kepala femur, kaput femurnya nggak ada di sini ya, karena sudah dipotong ya pada bagian kolumnya. Ya, nah yang harus diwaspadai jangan sampai sedikit ke distal karena nanti ada insersio dari musculus dari tendon musculus iliopsoas. Ya, karena sangat berbahaya nanti apabila itu terpotong juga, Dek ya. Bisa mengakibatkan ini tidak ada gerak yang ditimbulkan dari kaki tersebutnya karena musculus iliopsoas itu juga menarik kaki belakang ya fungsinya sehingga jangan sampai pemotongan itu di bawah dari trochanter minor. Oke, nah apa saja saraf-saraf yang harus diperhatikan? Nah tentu adik-adik masih ingat ya di sini ada saraf-saraf nervus cutaneus ya atau apa namanya istilahnya dulu itu nervus cluneum. Nah, ya. Jadi nervus cutaneus ini ada yang dicabangkan oleh ramus ventral, vertebrae sacralis 1 dan 2. Nah, kemudian ada nervus cutaneus ya cabang dari sacralis 3, atau yang nervus cutaneus femoris caudalis ya. Nah, ini yang dicabangkan oleh lumbal 4 ya. Nah, ini yang pada bagian belakang. Ya, kemudian ada nervus ischiadicus ini yang utama. Kemudian dia tentu berjalan bersamaan dengan gluteus cranial ya karena dari sama-sama foramen ischiadica mayor.
Kemudian ada nervus gluteus caudal, ini yang dari ischiadica minor ya, foramen. Dan nervus obturator, dia yang ada nanti pada musculus gracilis, ya, yang akan melewati foramen obturatoria. Nah, ini adalah nervus-nervus yang harus adik-adik hindari, yang harus diwaspadai. Nah, ini dia ya. Nah, ini kan ada nervus cutaneus ya, cabang dari lumbal ya, 1 2 ya. Kalau yang ada yang ini saraf R ini ya. Nah, itu adalah nervus cutaneus dari cabang sacrum yang ketiga. Nah, terus yang S ini adalah nervus ya cutaneus femoris caudalis. Ya, sementara yang di depan ini tentu adalah nervus cutaneus femoris lateralis ya, sama et cranialis tentunya. Nah, dan di sini juga ditopang ya oleh nervus cluneum. Nah, saraf-saraf seperti ini, Dek, ini yang harus dihindari. Yang ada deh kalau misalkan menginsisi terlanjur yang kecil, ya itu sebenarnya nanti ketika proses penyembuhan one healing itu bisa. Ya, tapi tetap harus dihindari ya insisi saraf yang besar. Nah, oleh karena itu tentu ya insisi tetap harus diutamakan ya. Cari ya kraniolateral atau cari lokasi dari trochanter mayornya dahulu. Nah, sehingga nanti lokasi insisi juga bisa seminimal mungkin ya adik-adik menjauhi saraf-saraf ini, saraf-saraf cutaneus ini. Ini adalah nervus ischiadicus ya. Ini adalah nervus ischiadicus ya yang tampak ya. Jadi dia dicabangkan ya dari nervus lumbal ya ke-7 sampai sacrum yang kedua ini. Ya, jadi dia ya nervus ischiadicus itu adalah plexus lumbosakral ya. Nah, yang dia dicabangkan dari vertebrae lumbalis yang ke-7 sampai nervus sacralis yang kedua. Ya, itu nanti akan membentuk plexus lumbosakral yang nanti akan mencabangkan nervus ischiadicus ya atau nervus sciatic. Nah, ya. Jadi ini yang patut diwaspadai ya. Nah, ini adalah nervus gluteus cranialis ya, yang dia berasal dari foramen ischiadica mayor. Nah, kalau yang ini adalah nervus gluteus caudal ya. Tentu di situ bersamaan dengan arteri dan venanya sekalian ya. Jadi di sini ada arteri vena nervus gluteus cranialis ya. Kalau yang ini arteri vena nervus gluteus caudalis ya, yang harus diwaspadai. Kemudian yang besar ini tentu adalah nervus ischiadicus. Nah, dan sasaran adik-adik itu hanya di daerah sini ini ya, yang disasar untuk tindakan operasinya. Nah, kalau ini nervus obturator ya, ini kan os coxae ya toh, ini coxae ya, kemudian di sini ada foramen obturator ya. Nah, ya melewati ada sulcus ya obturator. Nah, di situ akan dilewati oleh nervus obturatoria. Ya, yang mana nanti dia akan terus ya masuk ke sini ya, ke musculus gracilis ya, ke musculus adductor, pectineus ya. Nah, itu dia fungsi ya obturator ya, inervasinya dia ke otot-otot tersebut. Nah, apa saja vaskularisasi yang harus diketahui? Nah, tentu ada arteri vena gluteus cranial ya, dan arteri vena gluteus caudal ya. Kalau gluteus cranial dia berjalannya bersama dengan nervus gluteus cranial sama ischiadicus ya dari foramen mayor. Nah, kalau yang gluteus caudal ini dari foramen minor. Ini lokasinya ya, ini untuk gluteus cranialis. Ya, kemudian yang di situ tentu adalah gluteus caudalis. Ya, dan ini harus kita waspadai ya keberadaannya biar nanti tidak sampai ya terinsisi. Ya, insisinya kan nanti ya daerah sini ini ya. Ini ya tepat di sini nih. Ya, di sini akan trochanter mayor ini. Ya. Jadi insisinya daerah sini ya. Insisinya nanti ya harus seperti ini ya arah insisinya ya. Ya, dan ya diwaspadai ya keberadaan arteri sama nervus ischiadicus ini ya karena sangat besar ya, jangan sampai terinsisi. Oke. Nah, bagaimana dengan sistem limfatik? Ya, sistem limfatik tentu akan diakomodir oleh lymphoglandula inguinalis superficial. Sama seperti vesika urinaria kemarin ya, yang dia ketika dilakukan sistotomi, nah, maka kita harus memperhatikan keberadaan lymphoglandula inguinalis superficial ini. Dia yang akan meregulasi seluruh daerah inguinal ya ketika bermasalah.
Nah, sehingga keberadaan lymphoglandula inguinalis superficialis, ya, lymphoglandula iliaca externa et interna, nah itu tentu harus kita waspadai, ya. Lymphoglandula ischiadica, nah itu tentu harus kita waspadai keberadaannya, ya. Nah, karena dia yang akan meregulasi, ya, bersama dengan lymphoglandula prefemoralis juga tentunya, ya. Nah, lokasinya di mana? Dia lokasinya di fascia superficial, ya, ventral dari margo cranial symphysis pubis, ya. Jadi ada di tempat kemarin kalau melihat vesika urinaria lokasinya di mana? Nah, tentu dia di dekat situ. Nah, tentu apakah kita menginsisi daerah situ? Tidak, ya. Kita kan menginsisinya dari lateral. Nah, sementara di sini kan letaknya kan di medialnya, ya. Jadi tidak ketemu, ya. Nah, tapi asal diketahui bahwa lymphoglandula inguinalis superficial inilah yang meregulasi seluruh daerah inguinal. Ya, bulu sensorisnya, ya, atau afferent ini dari ventral regio pelvis, ya. Kemudian berasal juga dari medial regio femur dan cruris, kemudian juga dari lateral regio femur dan gluteal. Nah, bulu motoriknya menuju ke lymphoglandula iliaca medial. Ya, itu adalah bulu motorik dari lymphoglandula inguinalis superficial. Nah, apa saja kira-kira teknik dari operasi hip dysplasia ini? Nah, tentu ada 3 teknik. Ya, nah, yang pertama adalah double, ya, pelvis osteotomy, nah, atau triple pelvis osteotomy. Ini dilakukan pada anjing yang masih muda, ya, pada papi itu, ya. Nah, pada anakan anjing. Nah, ini tentu dilakukan pemotongan yang selektif. Jadi jaringan-jaringan yang diduga itu tidak bisa tumbuh sesuai dengan bidang persendiannya, maka itu yang dipotong. Ya, nah, tentu ketika pada anjing papi ini kita harus memperhitungkan ketika nanti dia tumbuh, jangan sampai nanti kita memberikan alatnya persendian tiruannya itu terlalu kecil sehingga saat anjing tersebut tumbuh, ya, berkembang dewasa besar gitu, terus persendian tiruannya itu menjadi tidak fleksibel kembali. Nah, itu harus kita perhitungkan, ya. Oleh karena itu dipakailah alat yang medium, ya, biar nanti anjing itu tidak memerlukan adaptasi yang terlalu tinggi, ya, ketika anjing itu terus tumbuh, ya, besar. Nah, ini untuk teknik pada papi, ya, anjing yang muda. Kemudian ada yang pemotongan kaput femur, ya, femoral head osteotomy. Ini dilakukan pada anjing muda dan dewasa, ya. Operasi dilakukan dengan memotong kaput femur, ya, bolanya doang, ya. Nah, kemudian nanti digantikan cuma bolanya doang. Nah, namun ini ada kekurangannya, yaitu dia tidak merasakan nyaman, ya. Nah, dan dia memang tetap fungsi dari persendian itu tidak akan kembali, ya. Ya, pergerakannya tidak akan fleksibel sebelumnya ketika hewan tersebut normal, ya. Jadi tidak bisa lenggak-lenggok, ya, kemudian loncat yang ekspresif itu tidak bisa, ya. Dia mungkin hanya bisa berjalan maju mundur, ya, loncatnya pun itu tidak terlalu tinggi, tidak terlampau tinggi, ya, karena keterbatasan persendian yang menopang dia, ya. Dan memang dia rasa sakitnya berkurang memang, ya. Nah, tapi yang sering digunakan itu ini, ya, total hip replacement. Jadi seluruh bagian kaput femur sampai ke kolum. Nah, itu yang dipotong, ya. Nah, nanti akan diganti dengan material sintetiknya yang seperti ini. Ya, jadi ini adalah tiruan dari kaput femur, ya. Ini tiruan dari astabulumnya. Nah, tentu ini nanti akan dipasangkan dengan mangkoknya sini, ya, dan mangkoknya sini nanti akan dipenkan ke kokse. Nah, kalau yang bagian ini nanti akan dipenkan ke tulang femur. Nah, sehingga nanti bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah kaput femurnya, ya, material sintetiknya, ya. Ini bisa berupa logam atau bisa berupa keramik, ya. Dan yang ininya, ya, bisa berupa hidroksi apatit, ya, keramik, sintesis kolagen dicampur dengan polikaprilakton, ya, dicampur dengan gipsum, ya, bone graft yang nanti akan membentuk atau menyusun bone graft, ya, dan juga bahkan ada yang di-coating dengan kitosan dan sebagainya. Nah, yang tentu material-material sintetik ini, ya,
sifatnya hidroksiapatid itu untuk menggantikan tulang. Ya, yang nanti ini ketika dipen ke tulang femur ya tentu masih memungkinkan terjadinya regenerasi dari tulang. Ya, jadi tidak menghancurkan tulang aslinya. Ya. Dan proses biomekanik tetap bisa jalan meskipun tidak sempurna seperti persendian hip sebagaimana mulanya. Ya, jadi digantikan dengan material sintetik seperti ini ya, membentuk astabuluman ini yang nanti akan ditanamkan di kokse, kemudian ini membentuk kaput femur yang nanti akan dipasangkan ke soketnya ini ya, mangkok astabulumnya. Nah, sehingga ketika di ronsen nanti bentuknya seperti ini ya, ini adalah mangkok sendinya yang dipasang yang telah fiksasikan di kokse, dan ini adalah kaput femur tiruannya ya. Dan ini adalah tiruan dari kolum dari kaput femur ya yang dipen ke tulang aslinya dia ya, tulang yang bersisa ya, yang tidak dipotong. Oke, jadi itu mungkin reviewnya. Ada yang ditanyakan? Dokter, Ya. saya izin bertanya, tapi ini di luar hip dysplasia, cuman masih ada kaitannya sama tindakan operasi. Nah, itu kalau semisal after surgery-nya itu kayak ada kayak gelendung gitu, itu kenapa tuh? Apa itu ada kesalahan di operasinya? Soalnya dari penderitanya itu ngerasa kesakitan gitu tuh. Iya, karena itu reaksi inflamasi deh. Ya, jadi itu hal yang normal. Post operasinya reaksi inflamasi. Nah, apalagi kita memasukkan benda dari luar, itu kan oleh tubuh kan dianggap sebagai bensin secara berlebih. Ya, jadi biar tubuh ini tidak over merespon tindakan operasi itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Ya, namun proses fisiologis ya pas operasi muncul harus harus dibersihkan ya, harus dikira dan harus dibersihkan betul. Tapi sejauh ini ya jika dia itu hanya bengkak ya kemudian diobservasi tidak ada nama ya kurang bagus dilakukan karena untuk meminimalkan potensi atau peluang terjadinya inflamasi yang berlebih itu tadi ya, sama tentu untuk mencegah peluang infeksi post operatif ya, yang mungkin kita ada tindakan-tindakan yang tidak asep itu memang sampai menghasilkan jaringan nanah ya, membiru jaringan nyawa, itu yang bahaya, itu harus segera ditangani lebih lanjut ya, bisa diberikan obat-obat yang menekan badai sitokinnya ya. Bisa diberikan obat-obat golongan NSAID yang lain bahkan ya itu. Berarti itu nggak perlu ada operasi ulang, soalnya itu di dalamnya kayak ada udaranya gitu dok, soalnya ada yang bilang katanya itu harus operasi ulang
buat ngeluarin udaranya. Itu benar atau salah itu, Dok? Oh, ya itu kalau misalkan memang disinyalir ada udara, apakah betul itu udara? Nah, kalau ada udara pun gimana cara ngeluarinnya ketika dibedah pun kamu tutup lagi kan tetap ada udara. Tapi sebenarnya itu bukan udara ya, itu apa ya? Krips. Jadi modelnya itu ya kayak ini, kayak kita kalau kapalan gitu terus kalau dipegang itu airnya sudah keluar, nah yang menyisakan kan ada seperti kerpes-kerpes gitu ya. Nah itu memang kalau misalkan dioperasi lagi memang iya karena harus dikencengin, apa bukan dikencengin ya, meminimalkan ya potensi ada jaringan interstitial yang nanti dimasuki ya entah itu oleh entah oleh odema ya air ya atau oleh apa itu namanya udara, tapi udara itu bukan udara yang maksudnya udara yang mungkin kita tiup itu enggak ya. Nah, kalau misalkan kita sebelum operasi terus kita pastikan ya bahwa di situ cairannya sudah kita keringkan dengan kasar steril ya. Nah, kita pastikan tidak ada jaringan yang tertinggal atau apa namanya alat-alat medis yang tertinggal. Kita tutup itu sebenarnya nggak masalah ya. Nah, tapi kalau jaringan itu nyenyek, ya nanan, nah itu yang harus kita harus kita jahit ulang, kan gitu ya. Harus dijahit ulang, ya. Tapi gini Siap, ya, terima kasih, proses Dok. penjahitan itu juga tidak ini kalau adik-adik nanti jahit itu jangan terlalu kencang. Terlalu kencang itu nanti bisa ini bisa apa istilahnya itu jidat. Jidat itu apa ya? Mengkeret. Jadi kalau jahitan terus kalian mengikatnya terlalu kencang itu loh. Nah, itu kan bisa mengkeret. Nah, itu ternyata memperlama proses kesembuhan atau healing post operatif. Jadi usahakan ya menempel sewajarnya, jangan sampai jidat. Ya, itu. Kalau jidat itu nyenyek. Nyenyek itu gini, diikuti oleh benangnya ternyata lepas, ya. Jahitannya itu lepas, ya, benangnya. Terus bahkan itu kulitnya itu sampai apa namanya? Ya nyenyek ya. Karena benangnya kan lepas. Wah, itu itu harus dijahit ulang itu. Ya nggak perlu dibedel lagi nggak usah. Ya dijahit ulang aja ya. Nah, dibersihkan lukanya, nanahnya atau jaringan yang terbuka tadi ya dengan apa namanya Rivanol ya. Nah, baru dijahit ulang ini nggak apa-apa ya apa namanya ditaburi antibiotik terus dijahit ulang sudah ya. Oke, ada lagi? Dokter. Apa cor? Suara saya terdengar jelas apa enggak, Dok? Duh, ya nggak, kalau nggak jelas ya saya kan nggak semau. Iya, Dok. Ini Dok, mau minta waktunya sebentar. Gimana? Kan ini udah pelajaran mata kuliah anatomi terakhir. Di semester depan udah nggak ketemu anatomi lagi. Oh, siapa bilang masih ketemu dengan medpen ngawur? Ini anu ini ya. Ada sesuatu ini kayak ini. Aduh, foto bareng mau nggak, Dok? Boleh. Foto bareng kok nggak boleh. Dokter berarti on cam ya, Dok ya? Oh, saya on cam. Oke, iya. wait. Nggak apa-apa ya, Dok ya? Oh, ya nggak apa-apa. Ya, ini siap-siap tak capture ini semuanya. Saya sudah tahu kok itu. Ya, nggak surprise. Kaget ya jelas, dong, kok. Ya jelas nggak surprise. Segala niat mahasiswa itu sudah tergambar di ini. Aduh. Ya udah dokter pura-pura kaget aja gitu deh, Dok. Oke, pura kaget ya. Oke, ada apa, Cori? Iya, Dok. Ini saya dan teman-teman mau 1, 2, 3.
Terima kasih dokter. Wah iya, terima Terima kasih, kasih dokter. sama-sama. Ya ampun, Terima saya kasih, terkesan Dok. nih. Ya ampun, nih berapa tahun kalian Makasih, menyiapkan Dok. ini. Ya makasih sama-sama. Dokter, selamat Makasih mengambil ya. tugas baru, Dok. Oh iya, makasih ya. Semuanya tak kasih gini semuanya ya. Ya, Iya, Dok. yang cowok-cowok buat gitu nggak gila dah kalian. Aduh, malu banget. Ya, Terima ya, kasih. ya, ya. Iya, ini ya tak terima ya. Terima kasih ya atas atensinya ya. Tapi Iya, Dok. ini nggak terakhir kok. Tahun depan, semester depan kita masih bertemu 2 semester lagi di mata kuliah yang tentunya tekanannya ya lebih ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Ketemunya online apa offline, Dok? Dari hasil sementara, insya Allah masih online. Ya, kuliah masih online 100% ya. Mungkin praktikumnya yang mulai di model kalian diperbolehkan untuk boleh praktikum luring ya, dengan shift dan juga dengan protokol ya. Karena meningkat kasusnya nggak kunjung turun ya. Jadi Dok. iya, ya jadi kemungkinan ya praktikumnya boleh ya, tapi untuk kuliah kita masih full daring ya 100%. Dokter izin bertanya, Dok. Ya. Dok, untuk masalah presensi gimana ya, Dok? Saya ada yang telat, Dok, praktikumnya. Praktikum apa? Anatomi, Dok. Malah kebacut. Selanjut aja lah praktikumnya. Ujiannya lanjut aja, nggak apa-apa ya. Ya, it's okay. Tapi yang lain nggak tahu loh ya saya. Jelas yang tak izinkan ya, yang cuma yang saya ampu tok ya. Yang lainnya silakan kalian cari pengampunan ke masing-masing penanggung jawab mata kuliahnya ya. Oke. Jadi untuk UAS-nya insya Allah 60 soal ya. 20 soal itu masing-masing kasus. Jadi nanti kalian kita kasihkan topik yang ini aja, PPT-nya ya. PPT kalian teman-temanmu kemarin nggak usah digunakan ya. Jadi PPT kita aja yang kalian gunakan untuk belajar ya, 60 soal ya. Rasanya tipikal ujian ini tidak akan sulit ya, karena soalnya gampang-gampang juga ya. Jadi ya itulah ya, dapat A itu sesuatu hal yang mungkin, justru nggak mungkin kalau nggak dapat A harusnya ya. Nah, harusnya A ya, Dok ya. Iya, harusnya A. Justru kalau mahasiswa nggak dapat A itu yang nggak seharusnya dia. Nah, jadi tolong manfaatkan ya, apalagi ujiannya mumpung masih online. Saya yakin ya, kalau disuruh ujian offline atau online, kalian semua pasti akan milih ujian online. Nah, iya kan? Saya juga seneng ujian online itu, nggak pakai ngawasi kalian jam-jaman ya. Nah, ngapain mahasiswa sudah besar ditengoki ya. Kalian nggak minder ditengoki dosen terus ya. Salah paham ya. Jadi mendingan ujian online kalau menurut saya. Yes. Siapa yang tahu kalau itu open book, kerjasama dan sebagainya ya. Saya tutup mata ya. Yang penting kan kalian bisa ngerjakan. Karena bagaimanapun gitu itu kan juga ada usahanya ya. Jadi nikmati aja ujiannya ini dan usahakan sebaik mungkin ya. Mumpung masih bisa open book. Kan gitu. Oke ya, jadi itu informasinya. UAS-nya kurang lebih 60 soal ya, multiple choice. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ya, tahun depan masih online ya. Praktikumnya ada yang boleh untuk offline ya. Tapi kalian harus dapat izin orang tua dan harus ya itulah ya, rapid antigen harus negatif. Ya. Kalau saya sih ya, daripada mahal ya, ya di rumah aja sih sebenarnya. Karena kan
Ya itu, tapi ya itu ya, ada pilihannya memang ya, karena praktikum hands on itu kita nggak akan bisa menggantikan. Ya. Tapi kondisinya gini masalahnya. Ya kalian timbang aja sendiri ya. Kalau misalkan memang ingin datang, silakan monggo ya, karena nanti akan ada yang memfasilitasi juga. Nah, bagi yang di rumah nggak apa-apa ya, karena nanti diberikan video daringnya ya. Nah, ya memang itu kita harus tetap menunggu sampai semuanya tervaksin kan gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah. Oke. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan ya, selamat menikmati liburan panjang ya, sampai nanti tanggal 4 ujian akhir semester ya. Tentu liburan panjang ini saya harapkan kalian jaga kesehatan ya, karena biar nanti tidak sampai melanggar prokes ya. Nah, tahun baruan di rumah aja sebaiknya ya, bakaran di rumah aja ya, main kembang api juga di rumah masing-masing ya. Nah, gitu aja loh ya. Nah, sehingga nanti kita semuanya juga akan segera cepat sehat. Oke, terima kasih ya adik-adik semuanya ya, sehat selalu ya, salam untuk orang tua di rumah ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun, saya kaget loh tadi itu. Ampun. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Makasih guys. Yuhu. Selamat Ezanti. Ya Allah, sing lanang-lanang gak gila tak kayak ngono kuwi. Tarik sis. Ya Allah. Ezan bangun. Apa? Ya kon endi, Jai? Makanya namanya itu keluarga. Ya kon endi? Kerasin suaranya, Jai. Iya, Jai, ngrungokno teko kene, Jai. Iya. Mana sih? Dah, mana hilang? Hilang dia, Jan. Mau tidur Lagi lobbying kan? Hah? Lobbying apaan? Lobbying. Oh, iya. Yang ini ya, lobbying yang sama Surabaya itu ya? Heeh. Wah. Ya, semoga yang terbaik lah. Iyalah, boleh. Kalau kamu pengen taruh ini masuk ke UUD? Kalau nambah ribet sih, kayak misalkan alur-alurnya dan sebagainya administrasi, ya mendingan gak usah. Sebenarnya ya. Iya, betulnya Kristen. Kalau nggak terlalu banyak benefitnya mah, tapi malah nyusahin, mendingan enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Ya itulah. Bola, manut. Good night. Good night. Bye. Bye. Go. Waalaikumsalam.